Hiduplah seorang raja nan budiman dan bijaksita. Inang, mengapa kain hamba bermistika? Tidakkah engkau tahu? Hamba hendak sampai cerita, tak kalah sinar matahari tegak di waktu. Ampun Tuan Putri, hamba dari pagi mengurus pekerjaan agenda yang lain. Dari pagi pekerjaan hamba tidak ada selesai-selesai. Aduh, alangkah lembab langkahmu Inang. Jika begini caranya, bagaimana kami ingin dipandang elok oleh rakyat jelata? Mereka harus tahu bahwa kami putri kerajaan. Benarlah kata Kakanda Merah, bahkan taman istana pun belum sempat kau bereskan. Rumputnya panjang seperti hutan belantara. Kau juga belum memetik bunga untuk tempat wewangian kami. Ampun beribu ampun Tuan Putri, hamba sudah mengiringi berjam-jam taman di belakang, tapi pekerjaan hamba belum selesai. Mohon bersabar sedikit Tuan Putri. Sayang seribu sayang, perangai mereka tiada seindah parasnya nan Julita itu. Wahai ananda sekalian, tatkala beta hendak berangkat pergi jauh, beta ingin menanyakan apakah gerangan buatangan yang kalian dapatkan. Ampun ayahanda, hamba ingin perhiasan mahal bertatakan permata itu. Hamba ingin yang berkelawar orang. Ayahanda, hamba tidak meminta apapun. Hamba mohon ayahanda Ya, apa tatkala beta pulang kelak, maka akan beta belikan batu hijau. Kesembilan putri Baginda pun memohon barang yang mewah lagi mahal barangnya. Akan tetapi si bungsu, putri kuning, bertintah lain daripada kakak-kakaknya. Tak kala Baginda sudah berangkat, makinlah kacau balau istana tempat bersemayamnya Baginda. Putri-putri manggil Inang bertubi-tubi, tiada memberi jeda bagi hamba menghalakan nafas. Inang, sanggulku belum tersusun. Cepatlah, hamba hendak bersiap-siap. Inang, kain sutra hamba kusut 1000. Jangan biarkan hamba tampil buruk di depan bayi larung. Inang, barang-barang hamba berserakan dalam kamar. Engkau harus rapikan sekarang juga. Ampun Tuan Putri, hamba sudah kesana kemari sejak fajar siang. Jika kami terlambat, mohon maaf, kami banyak pekerjaan dari tadi. Kasihan, kerjaan Inang terlalu banyak. Biar hamba merapikan sedikit. Apa maksudmu Adinda? Engkau hanya ingin memperlihatkan diri paling berbudi atau hanya ingin dipuji para inang? Tiada berapa lamanya, Baginda pun kembali ke istana. Disambutlah oleh putri kesayangannya Baginda dengan sukacita. Lalu dipersembahkannya buat tangan tita Baginda dan Wahai putri kuning, tatkala beta kembali dari sejarah India, dengan sampaikan pada permintaan apa inilah kalau batu hijau dan batu yang elok pada Ampun ayahanda, hamba sungguh berterima kasih. Kalung ini amat indah pada barang mata. Semoga ayahanda selamanya selalu berkahi. Kalung batu hijau, mengapa pula kalung seorang ini diberikan kepada putri kuning? Bukankah aku yang bernama hijau? Tidakkah selaras jika kalung batu hijau ini bagi saya yang memiliki saja? Putri hijau yang berhati dongki pun mulailah ia menaruh halah dan daya upaya yang jahat padanya. Kakanda sekalian, adakah kalian melihat kalung batu hijau itu? Warna elok, berkilau seperti embun pagi. Namun jatuh pada tangan yang salah. Lihatlah, kalung batu hijau itu bukan milik kuning, itu warna diriku. Warna yang harusnya terikat pada leher aku. Apa gerangan pikiranmu hijau? Matamu seperti api yang menyala. Jika kalung itu ada padanya, mereka akan memuji-muji si kuning. Mereka akan berkata, dialah putri tercantik, terelok, tersayang ayahanda. Apakah kalian rela? Tidak rela. Ia terlalu banyak perhatiannya. Maka dengarkanlah bisikan hamba. Kita ambil saja kalung
para kakak memaksa, tangan mereka meraih kalung itu dan mendorong tubuh Putri Kuning itu ke sana kemari. Dorongan-dorongan itu membuatnya tersungkur, nyeri menjalar hingga ia sulit bernafas. Tatkala ia mencoba bangkit, mereka kembali mendorongnya hingga kekuatannya luruh seluruhnya. Pada akhirnya, dengan napas yang memudar, Putri Kuning pasrah dan tubuhnya terkulai tak bernyawa di taman istana. Apa yang telah kita lakukan? Dia tidak bergerak. Jangan sampai ayahanda mengetahuinya. Diam, kita tidak boleh tertangkap. Mari kita sembunyikan dia di taman belakang. Arakian, sebab peristiwa yang demikian itu, maka diputuskanlah hendak mengubur jasad Putri Kuning di taman istana. Ampun tuanku, hamba datang ingin memberi kabar duka. Putri Kuning, putri bungsu Anda telah wafat paduka pada saat saya menemukannya terulai di taman belakang. Tidak mungkin, Putri Kuning, anak bungsuku yang paling lembut hati. Ampunilah ayahandamu ini, betapa lalai beta menjaga titipan permaisuri. Hari-hari berlalu dalam kelam. Istana yang dahulu riuh oleh tawa putri-putri kini sunyi bagai kehilangan roh. Pada suatu pagi yang muram, tatkala embun masih melekat di dedaunan, langkah berat raja membawanya ke taman belakang, tempat duka itu bersemayam. Hari-hari berlalu, namun duka ini tiada dilesu. Oh Kuning, andaikan beta dapat memeluk beta hanya sekali. Atau genangan bunga ini, warna yang kuning persis seperti kain yang selalu kau kenakan, wahai putriku yang bungsu. Harumnya pun bagai wangi rambutmu, tatkala engkau selalu menyambut beta dahulu, lembut dan menantang. Mulai hari ini, bunga ini akan kunamai Kemuning, agar kebaikanmu selalu terpatri pada setiap kelopaknya, wahai putriku yang